Bang Zainuddin, mungkin tanggapan abang kan ini ya salah satu praktisi hukum juga, mendengar wacana kalau di Jakarta ini para ASN akan di WFH demi mengurangi polusi di Indonesia, di Jakarta ya khususnya, yang akhir-akhir ini tertampak sangat buruk sekali ya. Itu tanggapan abang seperti apa, Bang? Ya, berkaitan dengan wacana bahwa pemerintah daerah akan melakukan WFH ya untuk ASN, ya mungkin itu ada baiknya juga ya. Tapi bagaimanapun polusi di Jakarta atau udara buruk di Jakarta itu bukan hanya disebabkan oleh ASN ya, ataupun eh, berkaitan dengan eh, para pekerja lainnya ya, tapi lebih pada ya memang terlalu padatnya kendaraan yang ada di Jakarta ini, seperti itu. Tapi iya, artinya kalau di WFH itu artinya para pekerja akan dirumahkan, otomatis mobil-mobil ya para pekerja itu ya nggak ada yang jalan. Nah itu setuju gak sih, Bang? Saya sih pada dasarnya setuju aja, tapi itu juga tidak menjamin ya. Saya lebih menyarankan eh, pada pemerintah daerah ini untuk mengatur terkait jadwal kerja ASN gitu, seperti halnya pegawai-pegawai lain, apa namanya, seperti pegawai hotel dan perkantoran lainnya. Kenapa tidak diberlakukan sistem kerja shift seperti itu gitu? Itu akan jauh lebih efektif buat mengurangi polusi ataupun padatnya kendaraan di pagi hari maupun sore hari ya. Paling tidak ASN ini kita lakukan 2 shift ya, pagi dan sore gitu kan, nggak ada salahnya kan. Itu kan sebuah terobosan ya, bila eh, pemerintah daerah memberlakukan ASN untuk bekerja shift ya, pagi dan sore. Paling tidak itu sangat efektif untuk mengurangi kendaraan di jalanan, dan sudah pasti akan mengurangi polusi juga kemacetan gitu loh, akan lebih efektif menurut saya. Terus selain itu ada wacana, dulu kita mengenal di Jakarta ada 3 in 1. Sekarang Pemprov baru ingin menggodok rencana 4 in 1, 4 orang dalam satu mobil di dalam jam-jam tertentu ya di kota Jakarta. Gimana, Bang? Kalau menurut saya ya, apapun aturannya baik-baik saja ya, setuju saja selama individu ataupun pihak-pihak yang terkait akan aturan itu taat hukum, disiplin, dan memang memberikan contoh ya. Sebenarnya terkait ganjil genap saat ini itu sudah efektif ya, meskipun juga banyak oknum maupun masyarakat yang berusaha juga tidak kalah hebat ya. Ada yang misalkan bikin 2 nomor atau apa, dan bahkan satu keluarga bisa punya beberapa mobil genap dan ganjil gitu. Bahkan juga ada yang menggunakan peran sakti agar bebas dari ganjil genap. Nah, justru hal-hal itu yang harusnya ditingkatkan ya. Terkait 3 in 1 atau 4 in 1 dulu kan pernah berjalan dan gak efektif. Dan itu justru akan menimbulkan bisnis baru dan kemacetan baru. Kenapa saya bilang demikian? Karena contohnya apabila 3 in 1 atau 4 in 1 itu diberlakukan lagi, mau nggak mau ada pemeriksaan kan. Pemeriksaan di jalan itu justru juga akan merupakan suatu apa namanya, eh, dampak kemacetan juga gitu loh. Orang diperiksa di jalan, dan itu juga saya pikir tidak efektif ya. Toh di jalan itu pada akhirnya mereka juga ada yang bebas begitu aja, seperti itu. Saya pikir saran saya lebih baik dipertimbangkan, ataupun yang sudah ada ini seperti ganjil genap ini dibenahi sebaik mungkin. Karena ganjil genap ini juga kenapa tidak efektif, karena juga banyak pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan 3 in 1 apa namanya, ganjil genap ini yang tidak inilah istilahnya, tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya seperti itu. Dan
itu bisa dikatakan oknum. Bang, perihal banyak kendaraan kan salah satu faktor utama penyebab polusi di Jakarta ini makin parah Bang ya. Mungkin setuju gak sih Bang kalau penggunaan kendaraan itu memang harus dikurangi, tapi kan malah pembelian kendaraan-kendaraan tuh makin banyak, makin dimudahkan juga itu gimana tuh Bang? Saya pikir program pemerintah ya terkait kendaraan listrik itu juga perlu kita dukung ya. Cuma kalau saya lihat sekarang progresnya justru belum terlihat ya terkait kendaraan listrik ya. Selagi produsen kendaraan itu diberikan akses untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, dan juga kita tidak ada kontrol terkait pembelian kendaraan bagi masyarakat, itu akan cukup sulit. Seperti itu. Dan dulu juga ada wacana kendaraan misalkan yang sudah tua tuh tidak boleh lewat jalan protokol dan sebagainya, dan jalan utama di Jakarta itu kan nggak berjalan juga gitu. Saran saya ya sebaiknya pemerintah membuat aturan-aturan yang efektif ya, agar terkait kepemilikan kendaraan dan sebagainya ini bisa dituangkan dalam sebuah aturan seperti itu ya. Dan saya sangat setuju kalau kendaraan listrik itu segera diimplementasikan.